Karena tema besar dari Muktamar ke-108 di Solo tahun ini adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, maka saya ingin mohon pendapat dari masing-masing narasumber, kira-kira apa nih yang pesan-pesannya untuk Muktamar tahun ini. Saya mulai dari Kak Amah. Silakan Kak Amah. Jadi kemanusiaan itu kan luas, jadi kita memang perlu gerakan-gerakan yang besar. Jadi pemihaan tadi terhadap kaum yang lemah, apalagi ketika terjadi bencana, biasanya orang yang kaya pun jadi miskin, yang punya apa saja menjadi tidak punya, yang sehat bisa menjadi difabel. Betul. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk gerakan Muhammadiyah. Tidak hanya oleh MDMC saja, tetapi perlu dari pimpinan-pimpinan itu punya sense of crisis, ya, ada rasa memahami krisis, memahami kebutuhan, dan juga bergerak bersama-sama tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga kemanusiaan global, karena tantangannya luas. Betul. Dan Muhammadiyah perlu bermain tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga menjawab persoalan-persoalan di dunia Islam dan di kemanusiaan secara luas. Itu yang Terima kasih Kak Amah. Saya ingin ke Mas Bahrul. Bagaimana Mas tanggapannya dan pesannya untuk Muktamar kali ini, apalagi Mas dari Komnas Perempuan. Silakan Mas. Ya, terkait dengan disabilitas ya. Dulu saya pernah baca rekomendasi dari Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Poin kelima itu tentang pembangunan pemberdayaan untuk teman-teman difabel. Nah, saya berharap di Muktamar yang sekarang ini lebih difokuskan pada actionnya. Ya. Jadi saya melihat bahwa Muhammadiyah itu punya modal yang cukup besar. Kita punya sekolah mulai dari SD sampai kemudian universitas, bahkan mulai dari PAUD gitu ya. Kemudian klinik-klinik Muhammadiyah tersebar di seluruh Nusantara. Nah, saya pikir itu akan menjadi pilot project. Oleh karena itu kita berharap kepada teman-teman di Muhammadiyah untuk segera itu mengembangkan modelnya. Jadi pemerintah itu sudah punya kebijakannya, udah banyak kebijakan tentang pendidikan inklusi itu sudah banyak. Tapi kita belum punya contoh sukses untuk pendidikan inklusif yang benar-benar bagus itu yang bagaimana? Itu untuk soal pendidikan. Kemudian layanan kesehatan yang ramah disabilitas yang bagaimana? Coba Anda kita bayangkan saudara-saudara kita yang di puncak gunung gitu, yang difabel, kemudian dia mau melahirkan. Nah, mereka harus dibawa ke puskesmas. Nah, ini kan namanya belum ramah terhadap disabilitas gitu ya. Nah, bagaimana sistem layanan kesehatan kita itu tidak pakai sistem pasien datang ke pusat layanan, tapi bagaimana pusat layanan itu datang ke para pasien. Nah, ini pemerintah belum punya model-model seperti ini. Oleh karena itu Muhammadiyah sebagai organisasi besar Islam, salah satu organisasi besar Islam di Indonesia, itu harus mulai untuk memberikan contoh pilot project. Karena kalau yang setahu saya, kalau di lembaga organisasi sendiri ini kan kita bisa tidak harus ribet soal kebijakannya mana, undang-undangnya mana. Tapi kalau di internal kan kita bisa mengembangkan sendiri. Coba saya bayangkan kalau di setiap kota itu kemudian ada SD Muhammadiyah inklusi, ada SMP Muhammadiyah inklusi. Itu saya pikir akan menjadi sangat bagus. Jadi kita tidak menunggu dari pemerintah, tapi Muhammadiyah harus maju terdepan di dalam memberikan contoh-contoh konkret bagaimana sih layanan inklusif di pendidikan, di kesehatan, di ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya berharap di Muktamar diputuskan yang lebih konkret daripada sekedar rekomendasi. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau apalagi untuk kesiapsiagaan ya. Jadi kemanusiaan tadi kan tidak dipahami hanya pada saat bencana terjadi. Jadi kesiapan yang disampaikan untuk seperti inklusif ini akan menjadi double kalau terjadi bencana. Karena sekolah-sekolahnya tidak ada misalnya rem, sehingga susah untuk menyelamatkan. Jadi oleh karena itu kesiapsiagaan itu perlu dimulai, pengurangan resiko jauh sebelum ketika bencana atau konflik terjadi. Iya, jadi ada persiapan ya. Iya, terutama untuk kaum masyarakat yang rentan, penyandang disabilitas yang akses pada saat non bencana aja susah apalagi ketika bencana maupun konflik terjadi. Iya, betul. Dan
kayaknya penting juga nih ya untuk mengingatkan juga nanti kalau misalnya sudah jadi bangunannya kemudian ada kesalahan 1-2 jangan langsung ditutup nih. Nah, ini reaktif nih ya. Jadi nanti saya berharap di Muhammad itu persoalan inklusif itu kan persoalan yang komprehensif ya, menyeluruh. Kita tidak hanya bicara soal infrastruktur, kita tidak hanya bicara soal skill, tapi kita juga bicara soal paradigma. Jadi sebenarnya organisasi Islam seperti Muhammadiyah itu harus membangun teologi inklusinya itu. Jadi sebenarnya harus memberikan dorongan kepada umat bagaimana sih sebenarnya harus memandang dan menempatkan saudara-saudara kita yang disabilitas. Selama ini saudara-saudara kita yang disabilitas itu hanya ditempatkan sebagai maaf dalam tanda petik adalah kota amal. Jadi kalau orang menyantuni disabilitas nanti berharap nanti dapat surga, dapat pahala dan lain sebagainya. Tapi kan persoalannya bukan itu. Tidak selesai dianggap di situ. Tidak punya kapasitas ya Pak ya. Tapi bagaimana ini juga bagian dari umat yang harus mendapatkan layanan, umat yang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Saya pikir itu yang lebih penting. Jadi Muhammadiyah harus menjadi salah satu motor penggerak untuk kemanusiaan baru. Jadi spirit kemanusiaan baru bahwa ini juga manusia, ini juga umat yang harus diperlakukan setara dan dengan baik. Ya. Terakhir Mas Bahtiar, karena kita tahu juga di setiap perguruan Muhammadiyah juga ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, di mana mata kuliah Kemuhammadiyahan itu juga ada ibadah sosial, Mas. Jadi bagaimana mahasiswa itu melakukan kerja-kerja kemanusiaan untuk masyarakat. Nah, bagaimana nih Mas harapannya untuk muktamar tahun ini? Makasih Mbak Juli. Jadi begini ya, Islam itu kan agama amal. Betul. Jadi Islam itu bukan agama wacana, bukan agama kata-kata. Bahwa sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, bagi sesama. Sehingga lakukanlah itu amal soleh sebagai amal soleh kita. Itu yang pertama. Sehingga kalau ingin melakukan aksi-aksi kemanusiaan, jangan dengan kata-kata, dengan spanduk, jangan dengan nge-tweet, ya, tapi dengan perbuatan nyata, do something seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah sudah saatnya Muhammadiyah itu punya pandangan tidak sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak bekerja itu harus sudah diganti. Banyak bekerja dan banyak bicara. Kenapa? Tadi Muhammadiyah memahami bahwa amal soleh Islam adalah agama amal, kita harus banyak berbuat, ya, bermanfaat untuk sesama. Kerja-kerja dalam konteks kebermanfaatan untuk umat itu harus disiarkan. Ya. Jadi banyak bicara itu bukan untuk pamer ya, tapi untuk disiarkan, untuk dilaporkan. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud akuntabilitas pada publik, programnya, anggarannya. Tapi kalau nggak pernah kita siarkan, nggak pernah kita pidatokan, nggak pernah kita laporkan, nggak pernah kita bicarakan, dari mana? Jadi harus kita rubah itu. Sedikit bicara banyak bekerja itu lalu. Udah lalu. Iya. Sekarang Muhammadiyah perlu banyak bekerja, banyak bicara. Nah, seperti itu. Jangan hanya nge-tweet. Yang ketiga adalah kerja-kerja kemanusiaan itu tidak bisa kerja sendiri ya. Ini harus kerja berjejaring, kerja bermitra, kerja yang membutuhkan kerjasama. Sehingga Muhammadiyah itu dalam memajukan kemanusiaan seperti ini itu harus sebanyak mungkin merangkul ya, merengkuh dan menjalin mitra kerjasama dengan berbagai pihak sehingga problem-problem kemanusiaan, problem-problem ketidakadilan itu bisa cepat teratasi seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya tekankan dalam pembicaraan ini. Begitu. Ya. Terima kasih narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa TV yang berbahagia, demikian tadi ya bincang-bincang kita. Tema kita hari ini adalah Jalan Baru Gerakan Kemanusiaan Muhammadiyah. Kita sudah mendengarkan semua paparan dari para narasumber dan yang paling menarik adalah statement yang terakhir nih. Banyak bekerja juga banyak bicara. Jadi jangan hanya nge-tweet aja nih, tapi juga harus menyampaikan hasil-hasil kerja Muhammadiyah kepada masyarakat lebih luas. Karena Muhammadiyah punya modal sosial yang sangat besar dan punya lembaga yang juga sangat besar, maka ini bisa menjadi pilot project di tiap daerah.
Karena kelompok disabilitas juga memerlukan akses-akses yang tidak hanya ramah pada saat di luar bencana ataupun konflik, tetapi juga pada dalam keadaan yang tidak ada bencana maupun tidak ada konflik sama sekali. Pemirsa TVMU yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa memberikan wacana baru kepada kita dan semakin membuat kita cinta kepada Muhammadiyah, dan yang terpenting adalah semoga muktamar kita menjadi muktamar yang sukses. Terima kasih. Billahi fasabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.